Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah. Yang kami hormati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pelantikan dan pengambilan Sumpah Janji Pejabat Fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa 7 Juli 2020 dimulai. Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. Surat Keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut. Berdasarkan 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/M Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan Nomor 48/M Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama. 2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 362 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 sampai dengan Nomor 612 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian atau in-passing. Keputusan ini berlaku terhitung tanggal pelantikan selesai. Pembacaan naskah pelantikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juli
tahun 2020. Saya, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Kepada rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji jabatan fungsional oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah. Demi Allah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa. Om Atah Paramawisesa. Untuk seluruhnya, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional secara simbolis di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mewakili agama Islam, Dr. Haji Subujo SH.MSI, sebagai Wijaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Kristen, Dr. Yunita Tambunan, sebagai Dokter Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Katolik, Lidwina Jawa SPD sebagai Guru Ahli Pertama pada SDN Duren Sawit 13 Pagi, Kota Administrasi Jakarta Timur. Hindu, Dewa Komang Yuda Kusuma SD sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan menuju meja penandatanganan. Gerak. Gerak.
Dipersilakan kembali ke tempat semula. Yuk, gerak. Yuk, gerak. Gerak. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Haji Saifullah, dipersilakan. Silakan mengambil sikap istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan para rohaniawan yang sudah menunaikan tugasnya tadi, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir langsung di lantai 22 maupun di SKPD, UKPD masing-masing, hadir para BKD, para Dinas Kelautan, Pak Darja Muni dan Ibu Maria, nggak kelihatan wajahnya, para BPSDM dan para pejabat lain yang hadir, Ibu Nahliana, para Dinas Pendidikan, Disnaker Trans, Bapak Ibu yang baru saja dilantik menjadi pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai umat yang beragama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja kita laksanakan. Seperti sering saya sampaikan bahwa jabatan fungsional pada aparatur sipil negara adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Di sini ada Widya Suara, ya, Pak Subujo. Beliau tadinya di struktural, ya, tapi di akhir menjelang masa pensiunnya beralih menjadi Widya Suara Utama. Benar ya? Nanti pensiunnya menjadi 85. Jadi berapa Pak? 65. Oh 65, saya pikir 85. Tapi masih ingin eksis kan sampai umur 85? Insya Allah. Ya. Badannya bagus begitu ya, langsing, kurus ya, semoga sehat. Amin. Gak ada semuratnya. Hari ini yang diambil sumpahnya atau janji sebanyak 762 orang. 2 orang pejabat fungsional, dokter dan Widya Suara. Pengangkatan pertama guru sebanyak 732, dokter 1, penyuluh pertanian 21, penyesuaian atau impasing 4, 1 untuk jabatan fungsional teknis penelitian dan perekayasaan, penyuluhan sosial dan arsiparis, serta perpindahan dari jabatan lainnya 2, yaitu pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Para pejabat yang dilantik ini berasal dari unit kerja, ada inspektorat, BPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi, Dinas Perindustrian dan Kearsipan, saya ulangi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Ini penyebaran teknisnya cukup besar. Saya mengapresiasi ini semuanya. Catatan saya yang pertama, buat dokter yang sekarang sedang berat-beratnya menunaikan tugas menangani pandemi yang sedang mewabah dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kita berharap ini bisa tuntas, dan pada kesempatan yang baik ini mari kita berikan aplaus untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat. Kurang lama, kira-kira 30 detik kita berikan aplaus. Terima kasih. Saya rasa semua orang sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada profesi dokter, perawat, dan tenaga administrasi kesehatan yang saat ini sedang menunaikan tugas dan punya kerentanan. Semoga saja segera tuntas ya. Kalau kita saksikan angka-angka dari posko COVID nasional dan DKI masih belum menggembirakan. Berbagai upaya, khususnya di DKI Jakarta, kita lakukan beberapa peraturan, Pergub, Kepgub, edaran sudah kita lakukan, termasuk surat tugas 5.000 PNS kita di DKI Jakarta kita turunkan ke pasar-pasar untuk memberikan edukasi dan pengawasan kepada pedagang, pada pengunjung pasar, supaya tetap menjaga protokol COVID. Tidak boleh kita menganggap ringan, jadi tetap kita harus serius dengan 3M-nya. Kita terus tegakkan, baik di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja kita. Berlaku buat semua warga negara, warga DKI Jakarta khususnya. Semua tidak boleh menganggap remeh, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Inilah kita lakukan dengan konsisten untuk semua aktivitas kita, termasuk aktivitas bekerja dan termasuk aktivitas beribadah. Ini semuanya harus kita taati. Bapak Ibu yang saya hormati, baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta untuk ketiga kalinya mendapat opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Ini adalah apresiasi yang ketiga buat Pemprov dari BPK atas pengelolaan penata usaha keuangan di Pemprov DKI Jakarta, termasuk aset semakin hari semakin baik, semakin transparan, semakin terbuka, semakin bisa dicek. Ya. Tidak ada di sini pengelolaan keuangan yang tidak tertata. Semuanya tertata, jelas, dan rapi sekali.
Ini kita peroleh bukan karena siapa-siapa, tetapi kita peroleh berkat kurang lebih 72.000 ASN Pemprov DKI Jakarta dan juga hampir 115.000 non ASN yang bekerja secara rutin menjaga kebersihan Jakarta, menjaga agar Jakarta tetap bersinar pada malam hari, lightingnya, agar Jakarta tetap hijau, Jakarta teratur, Jakarta bersih, dan seterusnya. Itulah PPSU dan pasukan oranye, pasukan biru, pasukan putih yang membantu kita semuanya. Dengan sangat terpaksa, mengingat keuangan kita di Pemprov DKI Jakarta, hitungannya sangat berat antara rencana yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita rencanakan di tahun 2020 dengan budget anggaran yang kita terima berupa PAD, ini sangat jauh sekali. Kira-kira dari 87 triliun yang kita rencanakan, ini kita lakukan refocusing karena kondisi COVID, maka anggaran kita turun berkisaran antara 47 sampai 58 triliun. Jadi turunnya jauh sekali. Karena aktivitas orang berkurang, perputaran ekonomi melambat, sehingga pajak-pajak yang kita harapkan bisa masuk, ya itu menurun. Mulai semua jenis pajak, dari seluruh 13 jenis pajak yang kita kolek, itu semuanya menunjukkan grafik penurunan. Saya berharap kita semuanya terima ini, karena dilakukan secara transparan, kecuali buat teman-teman kita yang non PNS dan mereka memang dibayar dengan UMR. Untuk menolong mereka juga agar mereka bisa tetap belanja di warung-warung di kampung-kampung. Kemudian ada putaran ekonomi di situ. Itulah yang menghidupkan masyarakat kita. Kalau kita sudah lama menjadi PNS, keadaan seperti ini ya harus kita terima, ya, bersabar, dan mudah-mudahan di 2020 sudah kita rencanakan untuk normal kembali. Ya, kalau keadaan dunia baik, kalau keadaan Indonesia baik, insya Allah Jakartanya juga baik. Itu hak kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya juga nitip, di samping ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita jangan lupa memberikan pelayanan, servis kepada masyarakat. Ada yang melayani masyarakat di bidang kesehatan, ada yang melayani masyarakat di bidang pendidikan, ada yang melayani masyarakat di bidang ketenagakerjaan, perizinan, ya, dan kepamungan, dan serta lain-lain. Jadi jangan lupa setiap pelantikan saya sampaikan bahwa kita bukan siapa-siapa. Ini paradigma yang terbaru, ya, sesuai dengan semangat reinventing government, bahwa ASN adalah abdi masyarakat. Kita hadir untuk menolong masyarakat. Kita adalah pelayan masyarakat, bukan siapa-siapa. Karena pemerintah ini ada karena adanya rakyat. Kalau tidak ada rakyat, maka tidak ada pemerintahan. Jadi kita ada untuk menolong dan melayani masyarakat. Ya, itu harus selalu dicamkan hingga kita tidak merasa tinggi hati karena kita menjadi ASN. Ya,
justru kita hadir untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam situasi apapun. Semoga kita semuanya tetap semangat ya, menjaga agar Pemprov DKI Jakarta ini selalu baik dan segera kembali kondisi semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana, segala puji dan syukur kami haturkan kehadiran atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara pengangkatan sumpah jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Allahumma ya alim, anugerahkan kepada kami kemampuan berinovasi, terlebih di tengah pandemi, untuk menghadirkan madu kotanya bahagia keluarga. Allahumma ya Ghafur, kami sadar kami makhluk yang lemah. Bila kami salah, maafkan ya Afu. Bila kami berdosa, ampuni ya Ghafur. Dan bila hadirnya pandemi ini lantaran kemaksiatan kami bertaubat kepadamu ya Rabb, taubatan nasuha. Angkat wabah ini sehingga kami dapat beraktivitas tanpa rasa cemas. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya aziz, khalisna minal wabah. Allahumma anfa'na al-bala wal wabah wal fasha wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anta Jakarta baldah mutma'innah li qulubil muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat fungsional yang baru saja dilantik dengan memperhatikan protokol kesehatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta diikuti pejabat undangan lainnya. Mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan ucapan selamat. Selamat ya, masih Selamat bro. Selamat bro. jangan pusing ya. Selamat ya. Dokter, selamat ya. Baik, dan kami hormati demikianlah rangkaian acara kita siang hari ini. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.